بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, mengawali khutbah yang pertama ini, marilah bersama-sama kita berintrospeksi diri di awal tahun 2023 ini. Sudah berapa banyak ketakwaan yang kita lakukan di tahun-tahun silam, dan apa yang menjadi rencana kehidupan kita ke depan. Kalau ini boleh dikatakan sebagai start, apa yang harus kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan, dan kita berdoa mudah-mudahan semua yang kita lakukan dalam rencana kehidupan ke depan ini selalu bermakna ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon agar semua perilaku-perilaku kita dibimbing, dituntun, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak rencana-rencana, khatib kali ini akan membawakan sebuah tema yang berjudul ciri-ciri orang munafik. Dan tema ini diangkat oleh khatib tersengajakan bukan untuk menyinggung sekalipun, tetapi agar kita bertambah wawasan, menjadi tahu jangan-jangan ada di antara kita berpotensi untuk berperilaku-perilaku yang mengandung virus-virus munafik, sementara kita belum menyadari bahwa itu adalah sebuah perilaku-perilaku munafik. Diawali dari sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu diberitakan oleh Allah, tercatat lagi di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 142 sampai 146. Dan nanti detailnya pun itu orang-orang munafik itu dibikinkan surat oleh Allah, surat Al-Munafikun. Tetapi sebelum melangkah ke sana, rasanya tidak bijak kalau saya mulai semuanya harus tercurahkan di sini. Akan tetapi kami akan ambil satu saja surat, bahwasanya innal munafiqina, orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, punya kebiasaan menipu Allah. Dibahasakan Al-Quran begitu. Jadi ketika kita ini melakukan sikap hidup, ketika kita ini melakukan aktivitas, ketika kita melakukan gerakan-gerakan di dalam seluruh tubuh kita ini sebagai tanda-tanda kehidupan, manakala kita sedang bergerak tubuh kita, melakukan aktivitas itu, kita tidak punya persangkaan bahwa aktivitas itu berpotensi dilihat oleh Allah semuanya, lengkap, komplit, purna. Mulai dari start awal sampai akhir Allah melihat itu. Sehingga ketika seseorang tidak merasa bahwa perbuatannya itu tidak dilihat oleh Allah, maka berpotensi mereka menyalahgunakan niat yang tadi terbahasakan karena Allah. Oleh karena itu, setiap kita mengawali satu perbuatan, dianjurkan atau disunahkan untuk selalu mengawali dengan Bismillah.
Artinya apa? Mengatasnamakan Allah di dalam setiap mengawali perbuatan itu. Agar apa? Agar tidak berpotensi sifat-sifat munafik itu masuk di dalam gerakan-gerakan kita ini. Sesuatu yang kayaknya mudah terbahasakan. Ketika kita melakukan sesuatu, pastikan di situ kita punya persangkaan Allah sedang melihat apa yang kita lakukan ini, apa yang kita kerjakan ini. Ketika itu lalai atau lupa, maka gerakan kita atau bahkan niat kita itu pun bisa dibelokkan oleh setan, oleh iblis, bahkan oleh nafsu kita sendiri yang mengacu menuju kepada perilaku-perilaku orang munafik. Minimal akan menghasilkan kebaikan, tapi cacat. Kenapa berpotensi cacat? Karena nilai lillahi ta'alanya sudah berkurang. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dan ketika itu muncul dan ketika itu terlanjur terlakukan, maka konsekuensinya wa huwa khadi'uhum, Allah akan membalas perilaku itu. Ciri-ciri yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri perilaku orang munafik itu, kalau mereka menegakkan sholat, dipanggil untuk mengerjakan sholat, qamu kusala. Mereka yang mengerjakan tetapi kusala, malas. Orang yang semangat saja belum tentu sholatnya ini sempurna, apalagi malas. Sujudnya dilakukan dengan malas, doanya dilakukan dengan malas, rukuknya dilakukan dengan malas, sehingga jauh dari kesempurnaan sholat itu sendiri. Orang-orang yang disebut oleh Al-Quran sebagai ciri-ciri munafik barangkali tidak mengurangi nilai-nilai kebaikan. Kalau kita sebutkan, jangan-jangan kita juga pernah seperti itu. Alasannya aja. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sujudnya tidak maksimal, rukuknya tidak maksimal, iktidalnya tidak maksimal, bahkan sampai salamnya tidak maksimal. Kenapa? Tergoda oleh rasa malas itu. Dan ketika itu muncul, maka sifat-sifat munafik sedang bertengger di sini. Yang ketiga, yura'unan nas, punya kebiasaan kepengennya itu kalau dia beramal selalu dilihat oleh manusia. Bisa saja temannya, bisa saja tetangganya, bisa saja saudaranya, bisa saja handai taulannya dan lain sebagainya. Kalau dilihat oleh orang lain, semangat dia berbuat baik. Dan itu tidak harus terjadi di dalam sholat. Di luar sholat pun banyak sekali. Ada pekerjaan yang jatuh sempurna pekerjaannya karena dilihat oleh atasannya. Tapi ketika tidak dilihat oleh atasannya, kesempurnaan itu akan cacat. Kenapa? Tergoda oleh virus-virus munafik. Yura'unan nas. Dan yang keempat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Di antara sekian banyak tanda-tanda munafik itu diselipkan oleh Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak banyak mengingat Allah. Ketika dia bekerja, dia lepas dari Allah. Dia tidak mengingat bahwa pekerjaan itu yang menyuruh adalah Allah. Dia tidak pernah punya perasaan sedikit pun bahwa ketika mereka sedang menyempurnakan pekerjaan itu pada hakikatnya nilai derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah. Lupa itu semua. Di sisi lain dibahasakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu susah diajak zikir, sehingga muncul zikirnya sangat sedikit. Hari-hari yang dilalui, jam-jamnya yang dilalui tidak banyak melahirkan zikir-zikir kepada Allah. Baik zikir mengulang-ulang kalimat-kalimat yang Allah pilih,
maupun zikir-zikir yang lain yang terbukti ketika mereka melakukan aktivitas mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sholat hakikatnya sedang menjalankan perintah Allah. Kalau yang memerintah Allah pasti terlakukannya jauh lebih sempurna daripada yang memerintah selain Allah. Meskipun itu tetangga kita, meskipun itu atasan kita, karena Allah tidak bisa terbandingkan dengan semua itu. Perintah Allah mutlak harus dilakukan. Dan ketika melakukan, kesempurnaannya harus benar-benar terbukti di situ. Kenapa? Yang memerintah Allah. Oleh karena itu, setiap perintah Allah dilakukan, setiap larangan Allah dijauhi. Ini menjadi preambul dari sebuah persyaratan yang dilakukan dan terucap oleh seorang fatih. Ayo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, ada 4 sifat-sifat orang munafik. Yang pertama, selalu lalai, setiap perilakunya tidak disertakan di situ itu sedang dilihat oleh Allah. Orang munafik lalai. Yang kedua, mereka ketika dipanggil untuk sholat kondisinya selalu malas dan sholatnya tidak terbukti dengan kemaksimalan. Kemaksimalan sholat namanya khusyuk, dan itu tidak pernah didapatkan oleh orang-orang yang punya sifat malas. Yang ketiga, hobinya riya. Berbeda hasil pekerjaannya ketika dilihat oleh orang lain dengan tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, zikirnya atau ingatnya pada Allah selalu sedikit. Mudah-mudahan 4 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memahamkan sekaligus menyadarkan kepada setiap kita. Dengan harapan tema ini diangkat, mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita semuanya dari perilaku-perilaku ataupun sifat-sifat orang munafik yang pada akhirnya oleh Allah akan dikatakan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan ditempatkan di neraka kerak yang paling bawah, kata Allah SWT. Kalau Allah yang berkata, pasti benar. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat besok. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari sifat ini, dikembalikan fitrah kita sebagai muslim, mukmin dan muhsin. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, kalimat yang saya ucapkan ini adalah Quran surat Ali Imran ayat 101. Sang Allah di dalam Al-Quran dikatakan setiap orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, diwajibkan oleh kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Di rumah mari kita bertakwa, di kantor mari kita bertakwa, di jalan mari kita bertakwa. Dan ketakwaan yang paling berpotensi akan dimiliki oleh orang-orang yang berakhlak karimah, akhlak yang mulia. Di kantor kita berakhlak mulia, di jalan kita berakhlak mulia, di rumah kita layak seluruh keteladanan kita adalah kemuliaan. Oleh karena itu pesan yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna, dan janganlah kalian sampai pada mati nanti. Ada kalimat-kalimat tarjih diucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
illa wa antum muslimun, melainkan kalian belum menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerah kepada aturan-aturan Allah, menyerah kepada hukum-hukum Allah. Sehingga orang yang muslim berangkat dari kata akar aslama, itu semua kehidupannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan hidup di rumah, mari kita lihat bagaimana Allah mengatur dan kita menyerah kepadanya. Aturan-aturan di kantor, kita disuruh berakhlak mulia, itu artinya sedang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau akhlak ini benar-benar kita perbarui, benar-benar kita rubah, dan seluruh perilaku kita, termulai dari ucapan kita, tingkah laku kita, kehidupan kita, semua aktivitas kita berakhlak, itu sama dengan menteladani diri Rasulullah SAW, yang beliau tersebut sebagai orang yang paling berakhlak. Dan akhlak beliau satu-satunya adalah Al-Quran. Maka niatkan ketika kita ini mempelajari Al-Quranul Karim adalah untuk menemukan akhlak-akhlak yang tersimpan dari beliau Rasulullah SAW untuk kita teladani. Bagaimana Rasulullah hidup, bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah bermuamalah dan sebagainya, semua berbekal akhlak yang mulia itu. Dan semua terambil dari Al-Quranul Karim. Karena khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, sejauh kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini, kalau kita ingin menggali akhlak yang paling baik, galilah di sana. Di sana yang saya maksud adalah di Al-Quran. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin sering dengan Al-Quran, maka semakin pula akhlak kita akan benar-benar terpantau oleh Allah, ternilai oleh Allah, dan ternilai pada malaikatnya. Semua mengatakan akhlakul karimah, insyaallah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة